Bayangin deh, tubuh kita ini kayak sebuah pabrik super canggih yang kerja non-stop. Nah, setiap pabrik kan pasti menghasilkan limbah dari proses produksinya. Begitu juga tubuh kita. Limbah-limbah ini harus dibuang, kalau nggak bisa bahaya. Disinilah pasukan pembersih internal kita, yaitu sistem ekskresi, mulai beraksi. Ini pertanyaan yang penting banget. Coba bayangin kalau sampah di pabrik tadi nggak pernah diangkut keluar. Pasti numpuk, bau, dan jadi racun kan? Sama persis di tubuh kita. Sisa metabolisme ini, kalau dibiarin aja, bisa ngerusak sel, ngerusak jaringan, dan intinya meracuni tubuh kita pelan-pelan dari dalam. Makanya sistem ekskresi itu bukan sekedar tukang bersih-bersih, tapi mereka adalah penjaga utama kehidupan kita. Oke, biar nggak salah kaprah, kita lurusin dulu ya definisinya. Ekskresi itu proses buang limbah hasil kerja sel, atau yang kita sebut sisa metabolisme. Ini penting banget buat dibedain sama buang air besar loh. Kalau feses itu sisa makanan yang nggak bisa dicerna, nah kalau sisa metabolisme ini benar-benar sisa dari mesin yang ada di dalam sel kita. Jadi beda ya. Coba deh, kalau saya ngomong ekskresi, yang pertama kali kepikiran pasti toilet dan urin kan? Wajar banget kok, itu jawaban yang paling umum. Tapi, pertanyaannya, apa benar sisa metabolisme kita cuma itu doang? Jawabannya tentu saja tidak. Tubuh kita ini jauh lebih canggih dan punya beberapa pintu keluar buat buang sampah. Jadi, siapa aja nih para pahlawan di balik layar ini? Ternyata, ini bukan tugas satu organ sendirian. Tubuh kita punya tim impian, sebuah pasukan pembersih yang isinya ada 4 organ utama. Dan mereka ini kerja bareng dengan sangat kompak. Udah siap kenalan sama mereka? Dan inilah dia, kuartet andalan kita. Ginjal, paru-paru, hati, dan kulit. Yap, kamu nggak salah baca. Paru-paru yang buat nafas, hati yang biasanya kita kenal buat memproses racun, dan bahkan kulit yang melapisi seluruh tubuh kita, ternyata mereka semua adalah bagian dari tim ekskresi. Keren kan? Bentar-bentar. Paru-paru bukannya tugasnya cuma buat napas doang. Hirup oksigen, keluarin karbon dioksida. Itu kan sistem pernapasan? Betul banget. Tapi disinilah kejutannya. Proses bernapas itu sendiri sebetulnya adalah salah satu bentuk ekskresi yang vital banget. Loh, kok bisa? Yuk kita bongkar rahasianya. Coba bayangin, alveoli di paru-paru kita itu kayak terminal pertukaran super sibuk. Pas kita tarik napas, oksigen yang kita butuhin naik ke dalam aliran darah. Nah, di saat yang bersamaan, darah kita nurunin penumpang gelapnya, yaitu sampah berupa gas, buat diangkut keluar dari tubuh. Proses ini terjadi super cepat. Setiap detik, oksigen masuk, sampah gas keluar. Jadi, sampah apa aja sih yang dibuang paru-paru? Ada 2 pemain utamanya. Yang pertama, karbon dioksida atau CO2, ini adalah sisa dari proses pembakaran energi di sel. Yang kedua adalah uap air atau H2O. Jadi ingat ya, setiap kali kamu menghembuskan nafas, kamu itu sebenarnya lagi bersih-bersih, lagi melakukan ekskresi. Oke, paru-paru udah jelas ya. Sekarang kita kenalan sama 2 anggota tim lain yang perannya sering banget nggak kelihatan tapi krusial banget. Mereka adalah para pekerja keras di balik layar, hati dan kulit. Kalau tadi tubuh kita itu pabrik, hati ini bisa dibilang manajer pabriknya sekaligus pusat pengolahan limbahnya. Organ yang satu ini sibuknya luar biasa. Dia menyaring darah, ngambilin zat-zat beracun atau sisa-sisa yang udah nggak berguna, terus diubah secara kimia jadi bentuk yang lebih aman buat nanti dibuang sama organ lain. Lihat deh kerjaannya. Dari mulai mendaur ulang sel darah merah yang udah tua, sampai tugas yang paling penting nih, mengubah amonia, zat yang super beracun buat tubuh kita, menjadi zat yang jauh lebih aman bernama urea. Nah, urea inilah yang nanti dioper ke ginjal untuk dibuang. Ini bukti nyata kerjasama tim yang brilian. Anggota tim selanjutnya adalah organ kita yang paling besar, kulit. Kita semua pasti tahu rasanya keringetan kan, apalagi pas habis olahraga. Nah, kebanyakan orang mikir keringat itu cuma buat mendinginkan badan. Padahal setiap tetes keringat itu juga jadi cara tubuh kita buat buang sampah. Jadi, emangnya di dalam keringat itu ada apa aja? Tentu, sebagian besar isinya air. Terus ada juga garam, makanya rasanya asin. Dan ini yang paling penting buat topik kita. Di dalam keringat juga ada urea. Iya, urea. Zat sisa yang sama persis yang juga jadi target utama ginjal. Jadi dengan berkeringat, kulit kita itu sebenarnya lagi ngebantuin kerjaan ginjal. Luar biasa kan?
Setelah kita membahas para pahlawan di belakang layar tadi, sekarang saatnya kita bertemu dengan sang bintang utama di tim ekskresi. Ya, organ yang namanya paling sering kita hubungkan dengan proses buang-membuang ini, ginjal. Fungsi utama ginjal itu bisa kita ibaratkan kayak filter air paling canggih di dunia. Kamu bayangin, dua ginjal kita ini menyaring seluruh darah di tubuh kita berkali-kali setiap harinya. Mereka dengan sangat pintar misahin mana zat yang masih berguna untuk dikembalikan ke tubuh dan mana yang harus dibuang. Nah, sampah-sampah ini, terutama urea, kelebihan garam, dan air, kemudian diolah jadi satu paket yang kita kenal sebagai urin. Oke, ini dia rangkuman dari seluruh tim hebat kita. Coba perhatiin tabel ini, ginjal dengan urinnya, paru-paru dengan karbon dioksida dan uap airnya, hati yang ngolah urea, dan kulit dengan keringatnya. Jadi, poin utamanya adalah ekskresi itu bukan cuma tugas ginjal, tapi ini adalah sebuah sistem kerjasama dari 4 organ hebat untuk menjaga tubuh kita tetap bersih dan bebas dari racun. Kita udah kenalan sama seluruh pasukan pembersih internal kita yang luar biasa. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan yang lebih besar dan lebih personal. Bagaimana gaya hidup kita sehari-hari? Apa yang kita makan? Berapa banyak kita minum? Sesering apa kita olahraga? Mempengaruhi kinerja mereka. Memahami cara kerja mereka adalah langkah pertama, tapi langkah selanjutnya adalah gimana cara kita menjaga mereka supaya tetap sehat, karena pada akhirnya kesehatan tim ini ada di tangan kita.